Dan pemirsa kini kita masuki segmen kreatif dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sembodato. Gue wangi nggak hari ini, Wiki? Coba ya, aku cium dulu. Wangi kan? Oke, agak berbeda wanginya Agak dibandingkan dengan berbeda. tadi. Baru pakai parfum ya? Karena aku baru ngeh kalau narsum kita pada kesempatan kali ini adalah parfum yang aku pakai, Card and Clear. Ini Oke. bukan sponsor ya, tapi Iya. aku bangga dengan produk lokal. Betul, karena aku juga suka banget sama parfum. Jadi ada excitement tersendiri untuk membahas Create Up. Kali ini kita akan berbincang mengenai cuan parfum lokal gitu ya, atau cuan adalah startup produsen parfum lokal. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Nova Puspita, beliau adalah CEO dari Carl and Claire. Apa kabar Mbak Nova? Halo Mas Wiki, Mbak Prisa. Baik, Sangat terima baik kasih. tentunya Udah diundang join. di sini. Aku mau nanya dulu nih, Thank bener you. nggak sih ini pure lokal? Ya, itu pure lokal. Pure lokal, 100% ya? Ya, kalau untuk dari fragrance oilnya sih masih ada campuran nih, Ada yang Mbak impor. Prisa. Kalau dari ada yang impor juga. Tapi kalau manufaktur dan lain-lainnya itu kita lokal semuanya. Oke, baik. Dari sekian banyak sektor usaha, kenapa Anda melirik bisnis parfum lokal Mbak Nova? Oke, jadi aku tuh mulai di usaha ini di tahun 2019. Di saat itu tuh aku benar-benar melihat brand-brand parfum, bukan brand-brand parfum, sorry, brand-brand kosmetik yang lokal itu sedang jaya-jayanya. Nah, sebagai pecinta parfum nih, secara pribadi, aku tuh jadi mempertanyakan kenapa ya kok nggak ada brand parfum yang lokal yang ada gitu. Nah, jadinya mulailah dari keingintahuan itu dan akhirnya coba-coba, akhirnya aku mulai usaha ini gitu. Oke, artinya juga secara market juga sedang bertumbuh ya, karena banyak orang-orang Betul. seperti Prisa dan juga saya yang memang will go down for local product gitu. Salah satunya adalah untuk produk parfum gitu ya. Iya, betul Selain sekali. Heeh. skincare, kan udah mulai banyak yang lokal, parfum juga udah banyak banget yang lokal. Nah, bagaimana dengan persaingannya nih? Pas saya mau milih juga kemarin tuh agak bingung, A, B, C gitu ya. Tapi saya suka wanginya, jadi saya pilih yang ini gitu. Tapi kalau ngomongin persaingan seperti apa Mbak Nova? Oke, kalau kita lihat dari pertumbuhan marketnya sendiri di tahun 2019 sampai ke 2024, berarti kan hampir 5 tahun ya, itu tuh bisa dibilang sangat-sangat pesat gitu Mbak Prisa dan Mas Wiki. Jadi kalau misalnya kita kembali ke 5 tahun yang lalu, brand parfum lokal kalau yang ada di top of mind itu mungkin kayak apa ya, mungkin orang bertanya-tanya atau bahkan ada orang yang kayak mempertanyakan emang ada ya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tarik ke jangka waktu sekarang di tahun 2024 itu tuh kayak sangat-sangat banyak dan marketnya itu juga sudah siap untuk kayak menerima dan kayak malah mencari gitu. Oh, ini tuh brand parfum, aku maunya brand parfumnya tuh lokal seperti itu. Nah, persaingannya sendiri juga tuh memang makin hari tuh pasti makin banyak orang-orang yang membuat brand parfum lokal karena kan kita bisa lihat tuh kayak mungkin banyak juga pabrik yang menawarkan membuka bisnis parfum dengan mungkin kuantiti yang rendah cukup seperti itu. Nah, di tahun ini tuh kayak semakin banyak semakin mudah juga gitu. Dan juga kita lihat dari lini bisnis yang lain juga mungkin mereka tuh juga ingin mengembangkan sayapnya itu ke ranah bisnis parfum seperti itu. Tapi dengan ibaratnya persaingan yang makin ramai ini, industri parfum lokal itu justru makin tersorot gitu dan akhirnya dari itu memberikan satu exposure yang lumayan besar gitu dan Oke. pada akhirnya mengangkat kita sebagai brand-brand parfum lokal secara keseluruhan. Ya, bahwa memang secara persaingan akan makin banyak pemainnya, tapi marketnya besar sekali begitu ya untuk kemudian dapat dieksplor begitu. Oke, mungkin Anda Mbak Nova dapat mengantar kita lah untuk mengerti kemudian proses formulasi wanginya seperti apa untuk setiap varian parfum dari Anda. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ya Mbak Nova ya. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mbak Nova, CEO dari Color and Clear. Proses formulasi wewangiannya untuk setiap varian parfum Anda tuh gimana sih untuk akhirnya dapat memproduksi parfum lokal yang berkualitas, Mbak Nova? Oke, Mas Wiki. Kalau misalnya untuk proses formulasinya sendiri tuh lumayan kompleks karena kita itu ada beberapa step. Nah, kita mulai mungkin dari yang proses menghasilkan fragrance oilnya dulu nih. Jadi ketika fragrance oil itu diciptakan, itu kan ada banyak, mungkin ratusan sampai ribuan raw material. Nah, biasanya itu kita bekerja sama dengan fragrance house atau perfumer yang memang sudah tersertifikasi untuk lebih ahli di bidangnya gitu. Nah, jadi kalau dari kita sebagai brand, kita berangkat dengan brief ke mereka
Terus kemudian pada akhirnya kita bolak-balik sampai pada akhirnya si sampel wangian si fragrance oilnya ini sudah final. Kemudian dari sampel ini tuh kita teruskan nih ke manufaktur gitu. Terus kemudian dari manufaktur juga kita punya formulasi untuk menyesuaikan bagaimana si fragrance oil ini tuh bisa menjadi satu parfum yang mungkin bisa dibilang wanginya itu elegan atau enak kalau sesuai dengan identitas Calvin Klein. Terus kemudian tahan lama juga. Seperti itu kurang lebih. Baik, Mbak Nova, apa sih suka duka menjadi seorang pengusaha parfum lokal? Kemudian tadi kan Anda katakan bahwa ini memang lokal, tapi ada bagian-bagian tertentu yang diimpor. Nah, bagian apakah itu dan kenapa harus diimpor? Oke. Kalau untuk suka duka, mungkin memasarkan parfum itu sebenarnya bisa dibilang kita itu parfum itu harganya juga dari satu brand ke brand lain itu mungkin sangat bervariasi. Ada yang mungkin sangat terjangkau, ada yang mungkin sangat mahal bisa dibilang. Nah, sementara kayak kalau misalnya kita jualan wangi itu hanya mungkin family-nya satu gitu, misalnya wangi bunga melati misalnya seperti itu. Nah, bunga melati itu kan sebenarnya sangat bervariasi. Nah, jadi sebenarnya tuh tantangannya lebih ke di sana. Bagaimana kita nih sebagai satu brand bisa mendeliver quality sesuai dengan harganya seperti itu. Oke, baik. Dan juga mungkin challenge-nya adalah bagaimana sebetulnya dapat mendistribusikan parfumnya sendiri ataupun mungkin mempromosikan parfumnya ke seluruh pulau-pulau di Indonesia yang memang harus Indonesia dijual online gitu. Kebanyakan ya. juga dijual online ya. Betul. Tantangannya juga itu yang kedua. Baik, parfum yang Anda buat itu terinspirasi dari DNA parfum yang sudah ada sebelumnya atau betul-betul otentik, Mbak Nova? Ya, oke. Jadi cerita dari setiap botol parfum yang kita keluarkan tuh memang beda-beda gitu, Mas Vicky dan Mbak Prisa. Jadi ada yang berangkat dari mungkin permintaan pasar. Nah, biasanya itu adalah parfum-parfum yang arahan wanginya itu mungkin cenderung bisa dibilang sangat familiar dengan aroma yang sudah terkenal, misalnya seperti itu. Tapi ada juga varian-varian parfum yang berangkat dari idealisme dari brand tersendiri itu, brand kita, dan kemudian pada akhirnya dari market mengenali dan akhirnya menyukai gitu. Jadi bisa dibilang ini tuh tergantung dari setiap varian itu tuh kayak ada ceritanya sendiri. Oke, nah yang otentik dari Calvin Klein itu varian yang mana? Oke, jadi kita tuh baru aja launching juga satu range, yaitu namanya Spices of Life. Jadi itu parfum yang kurang lebih tuh varian-varian yang wanginya tuh rempah-rempah seperti itu. Nah, jadi ada yang namanya Into the Woods, dia itu campuran antara rempah-rempah, tapi ada juga sisi freshnya, tapi ada juga campuran bunganya. Jadi bisa dibilang tuh sangat unik gitu. Baik. Saya mau konfirmasi Mbak Nova, waktu saya beli kalau nggak salah harganya 280 ribuan untuk ukuran yang tadi saya pegang. Betul. Bagaimana cara menentukan harga, apa yang lebih dimiliki oleh Calvin Klein mengingat banyak yang lokal tapi di bawah harga itu, ada yang 100 ribuan saja dengan jumlah yang lebih tinggi gitu, lebih banyak begitu. Oke, kalau dari kita tuh kita sangat tidak mengkompromis dengan kualitas sih Mbak Prisa dan Mas Wiki gitu. Makanya itu juga sempat yang seperti saya sebutkan juga sebelumnya, salah satu tantangan juga mungkin banyak yang bilang kayak oh dia menjual varian dengan wangi A atau wangi B gitu, tapi mungkin sama. Nah, tapi dari kualitas sendiri itu juga ada masing-masing kelasnya juga. Misalnya contoh bunga melati, ada juga kayak bunga melati yang mungkin grade A, grade B seperti itu. Baik, kurang lebih. Memang karena kualitas gitu. Ya. Singkat saja, udah profit? Sudah profit ya? Oke, karena orientasinya sudah profit dari awal mendirikan Calvin Klein ya. Mbak Nova, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waktu kita terbatas, semoga memang cakupan market dari Calvin Klein sendiri semakin luas dan juga parfum Indonesia semakin juara di pasar domestik ya. Amin. Baik, sukses, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kami akhiri pemirsa, kami update untuk Anda posisi dari indeks harga saham gabungan pukul 9:26, di mana IHSG pada kesempatan kali ini pemirsa terpantau menguat 0,4%, 28 poin, kembali ke atas 7.200-an, 7.225, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah di 15.718. Tahap gainer sejauh ini ada PTPS, Brand ADMR, Era Research atau RCSH, kemudian juga ada BRMS, Arto, Pegas, Edge, dan PTPP. Sementara pemirsa losersnya ada Mutu atau Mutu Agung yang turun 1%, PTSP yang turun 10%,
Prim, TRJA, GRIA, BPTR, pemirsa dan beberapa saham lainnya masuk dalam top losers based on value sampai dengan saat ini. Demikian review singkat pemirsa IHSG dan beberapa saham gainers dan losers, dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Pri Salsambodatu. Sampai jumpa.